Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 241 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Ibanatul Ahkam. Di sini kita akan membahas tentang larangan menyapu kerikil pada saat sholat. Jadi kalau misalkan teman-teman sholat, ya kan, sholat supaya istilahnya tetap khusyuk, itu jangan sampai teman-teman itu terganggu dengan kondisi-kondisi di sekitar. Nah, upayakan teman-teman pada saat sebelum melaksanakan sholat itu mesti harus diperhatikan betul-betul, itu kan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesarnya. Itu kan kemarin kita sudah membahas, yaitu larangan tentang bertolak pinggang, berkaca pinggang seperti ini pada saat sholat. Kemudian larangan juga tentang sholat menghadap hidangan, ya. Sunnahnya kalau misalkan hidangan itu sudah makanan itu sudah dihidangkan kepada kita untuk segera mencicipinya terlebih dahulu, ya, mencicipi terlebih dahulu baru kita melaksanakan sholat. Nah, di sini supaya sholat kita kekhusyuan kita tidak terganggu, di sini jangan sampai teman-teman itu sholat tidak mengindahkan kondisi-kondisi sekitarnya ataupun tempat sujudnya kayak gitu. Misalkan ada kerikil atau apa, itu usahakan disapu terlebih dahulu. Nah, kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis sholati falam yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu, rawahul khamsatu bi isnadin sahihin. Wa zada Ahmad wahidatan auda. Kemudian hadis selanjutnya nomor 242, wa fi sahihi an Mu'aikibin nahuhu bi ghairi ta'lil. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi sholati, apabila salah satu di antara kalian hendak mendirikan sholat, fi sholati, mendirikan sholat, fala yamsahil hasa, maka janganlah kalian menyapu batu kerikil, ya. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena seseorang tersebut, salah satu di antara kalian itu sedang berhadapan dengan rahmat Allah. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa zada Ahmad, dan Imam Ahmad menambahkan di sini wahidatan auda, disapu sekali, boleh disapu sekali atau tinggalkan. Itu. Jadi kalau ada batu kerikil, ya kita sapu sekali atau kita biarkan. Wa fi sahih, dan di dalam kitab sahih, an Mu'aikibin, melalui jalur Mu'aikib, nahuhu,
yang mana hadis ini semisal ya, semisal sama ininya, maknanya bigoiri ta'lil, tanpa menyebutkan alasannya. Nah, itu tadi hadis nomor 241 dan 243 ya, yang kita baca barusan, yang mana kita dilarang di sini menyapu batu kerikil pada saat sholat, karena posisi kita sedang berhadapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya khusyuk di dalam sholat ya. Pentasri yang bijaksana sangat mementingkan khusyuk di dalam sholat yang harus dilakukan, dan beliau di sini melarang semua hal yang mengganggu seseorang dalam sholatnya, hingga batu kerikil yang ada pada tempat sujud seseorang tersebut. Jadi mulai dari hal yang terkecil mesti harus kita perhatikan betul-betul ya. Kadang ya, saya jujur aja sih kalau masalah ini ya, hal-hal yang kecil itu kadang ya saya sepelekan, tapi ujung-ujung ini yang mengganggu, yang menghalangi kita untuk khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia tidak sedang dalam keadaan berdiri, janganlah menyibukkan dirinya dengan banyak menyapu, mengusap tangan batu kerikil yang ada pada tempat sujudnya atau menempel pada keningnya. Jadi menyapu seperti ini, kemudian yang lain-lain itu jangan sampai lah kita lakukan seperti itu ya. Kita sibuk dengan sesuatu yang mengganggu kayak gitu. Atau misalkan nyamuk ya kan, gitu kan, tapak lagi satu lagi seperti itu. Jangan sampai itu dilarang, karena kita sedang menghadap rahmat Allah. Kalau misalkan ya tempat sholat kita banyak nyamuknya seperti itu ya, pakai sovel kah, pakai apa kayak gitu kan, obat nyamuk silahkan. Tetapi pentasri memberi rukhsah hanya sekali usapan dalam sholat. Jadi sekali usap saja. Kalau kita mengikut daripada mazhab Syafi'i, ini sudah tidak ada masalah ya. Jadi sekali usap itu tidak ada masalah. Padahal seharusnya ia membersihkan terlebih dahulu sebelum masuk sholat, yaitu dengan mempersiapkan tempat sujud agar bersih dari gangguan. Hal ini menunjukkan sempurnanya perhatian pentasri untuk hadir dalam sholat dengan sepenuh jiwa dan raga. Jadi kalau misal kita mau sholat itu kita perhatikan betul-betul detailnya seperti apa kayak gitu kan. Jangan sampai pada saat kita sholat itu terganggu dengan hal-hal yang ya itu nggak mesti harus seperti itu kayak gitu kan. Itu ya, terganggu dengan hal-hal yang kecil gitu. Sehingga nanti sholat kita malah bermasalah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kita di dalam kitab di dalam kitab fikih itu, mulai dari bab toharoh sampai bab haji, semua detail-detailnya itu dihitung sematang-matangnya, supaya apa? Jangan sampai hal kecil seperti toharoh yang kita lakukan serampangan kayak gitu, kemudian kita tidak perhatikan detailnya, malah berdampak buruk pada ibadah kita yang selanjutnya, yaitu sholat itu. Bahkan ya kalau misal yang sudah kita bahas itu kan di hadis sebelumnya itu, kalau misal kita mau sudah kebelet pipis, kebelet pipis atau buang air besar seperti itu, sudah nggak ada toleransi lagi, kita mesti harus ke WC terlebih dahulu. Nggak apa-apa istilahnya kita terlambat mungkin saat satu rakaat ketinggalan, yang penting kita nggak ada masalah di situ, nggak bermasalah. Kemudian kalau kita analisis lafadznya adalah iza qama ahadukum fi sholati
apabila salah satu di antara kalian telah memasuki sholat, diartikan demikian karena mengusap kerikil tidak akan dilarang melainkan sesudah orang yang bersangkutan tersebut masuk ke dalam sholatnya. Jadi kalau kita membersihkan kerikil, membersihkan kotoran dan lain sebagainya, itu tidak ada larangan sebenarnya. Nah, ketika kita sudah sholat, nah itu sudah nggak boleh dilakukan. Kita mesti harus fokus sholat karena kita sedang menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala yamsil hasa, janganlah ia mengusap atau menyapu kerikil yang ada pada tempat sujudnya. Dalam hal ini disebutkan batu kerikil secara khusus karena hanya batu kerikil lah yang banyak didapati di masjid pada saat itu. Jadi di zaman Rasulullah itu kan batu kerikil nggak ada tuh tehel, ya kan, nggak kayak sekarang, ya kan, ada tehelnya kan, sudah bersih lah, sudah disapu, dipel pula kayak gitu kan, dan kita juga bawa sejadah. Kalau di zaman Rasulullah itu nggak ada. Nah, jadi fokusnya para sahabat itu ya yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu semaksimal mungkin itu diperhatikan terlebih dahulu tempat sujudnya gitu, disapu dulu kan. Nah, sudah itu kalau misalkan sudah tidak ada gangguan, baru kita melaksanakan sholat. Fa inna rahmatan tuwajihuhu, rahmat berada di hadapannya, maka janganlah ia terpedaya oleh sesuatu yang menempel pada keningnya, baik itu berupa debu atau batu kerikil. Jangan pula seseorang tersebut terpedaya oleh apa yang ada di tempat sujudnya, kecuali jika hal itu mengganggunya, maka ia boleh menyapunya. Nah, kemudian kita lihat di sini Imam Ahmad menambahkan sekali atau tinggalkan. Nah, lafaz hadis ini sebagaimana berikut. Sa'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kulli syai'in hatta sa'atuhu am mashil hasati faqala wahidatan auda. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang segala sesuatu. Hatta sa'atu an mashil hasso, sampai aku di sini menanyakan kepada beliau tentang mengusap kerikil. Maka di sini faqala, Rasulullah menjawab wahidatan, cukup satu kali usapan, auda atau tinggalkan. Itu perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz fawahidatan adalah maf'ul mutlak bagi fiil yang dibuang. Bentuk lengkapnya ialah usaplah sekali atau tinggalkanlah. Jangan engkau usap. La tamsah di sini. Jangan kamu usap. Tuh, maksudnya di sini usaplah sekali, amsih wahidatan, auda atau tinggalkanlah. Itu wala tamsah, dan janganlah kamu usap. Itu bentuk lengkapnya gitu kan. Karena jujur aja kalau bahasa Arab ini kadang kalau sudah dia ada fiil atau ada sesuatu yang dibuang itu, wah, itu susah kayak gitu kan. Karena kalau misalkan dia jabarkan semua tuh panjang juga gitu. Nah, contoh kayak misal kitab Kifayatul Awam itu. Satu mukodimahnya aja, wah itu penjabarannya panjang banget itu. Itu kalau kita belajar kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tauhid ini mazhabnya Asy'ari Maturidi, itu jujur aja pembahasannya betul-betul detail. Kurang lebih aja lah kalau misal dengan Tohawiyah seperti itu kan, dia cuman ada sisi perbedaan dari sudut mana dia lihat seperti itu. Fis Sahih, di dalam kitab Sahih yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nahuhu, hadis yang semisal melalui jalur Abu Dzar radhiyallahu an yang disebutkan seperti berikut. La tamsahil hasa wa anta tusolli fa in kunta la tubda fa'ilan fa wahidatan
la taswiyatil haso. La tamsahil haso, janganlah kamu mengusap kerikil wa anta sholid, sedangkan kamu berada dalam keadaan sholat. Fa in kunta, jika kamu harus melakukannya, labudda fa'ilan wa fawahidatan, maka kamu harus melakukannya satu kali gitu. Litas uyatil haso, untuk meratakan kerikil tadi. Karena kan kalau misal kita tidak perhatikan nih, kadang kan kerikil itu mengganggu kening kita kalau kita posisi kita sujud. Bigoiri taklilin, tanpa menyebutkan kausalitas, yaitu kalimat, karena sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan rahmat. Inilah ilat penyebab larangan mengusap kerikil yang lebih diprioritaskan karena mementingkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menghadap kepada Allah itu, ya usahakan betul-betul khusyuk, jangan sampai ada yang mengganggu kayak gitu. Karena ya itu tadi, bagaimana yang kita sudah sebutkan, bahwa kita sedang berhadapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian makna keseluruhannya kita sudah bacakan ya, hadisnya sudah kita bacakan, kemudian makna keseluruhannya sudah kita jelaskan, analisis lafaz, kemudian kita lanjut ke fikih hadisnya. Yang pertama, rahmat Allah tercurah secara berlebihan kepada orang yang sedang mengerjakan sholat. Nah, jadi rahmat Allah itu bersama dengan orang-orang yang sedang sholat kayak gitu. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu kehusuan kita. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga imam-imam yang lain itu, kalau di dalam kitab hadis itu membahas secara khusus tentang khusyuk itu ya kan, tentang anjuran kita khusyuk di dalam sholat karena kita sedang menghadap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukumnya makruh mengusap kerikil dalam sholat agar sholat orang yang bersangkutan tidak terganggu dengan hal-hal yang ada di luar sholat. Jadi ya pada saat kita sholat kayak gitu, jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu kehusuan kita, karena ya sekali lagi ini kita berhadapan dengan rahmat Allah. Yang ketiga, boleh mengusap kerikil tetapi hanya sekali usap saja untuk menjaga agar batu kerikil tidak mengganggu sholatnya. Oke, mungkin seseorang tersebut mungkin kelupaan atau mungkin ya dia tidak begitu memperhatikan mungkin, nah maka kita usap sekali gitu. Yang keempat, perhatian pentasyrih sangat berlebihan yang dimaksudkan agar seseorang tersebut melaksanakan sholatnya dengan sepenuh hati, khusyuk di sini. Jadi ya ini tumpuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya diperhatikan oleh para sahabatnya, jangan sampai sholat para sahabatnya atau umat-umat yang lain itu terganggu dengan hal-hal yang kecil. Yang kelima, perhatian yang sangat dari para sahabat untuk menanyakan hal-hal yang sulit bagi mereka itu menyangkut masalah agama. Jadi para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup itu ya banyak hal yang ditanyakan itu kan, baik itu masalah sholat dan lain sebagainya, itu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Tujuannya bukan untuk memperberat syariat di situ, bukan memperberat ini ya, tapi untuk menanyakan masalah-masalah kayak gitu yang mereka temukan, tapi mereka tidak tahu nih gimana cara ngatasinnya itu. Nah, berbeda ketika Rasulullah sudah meninggal, wahyu sudah tidak lagi turun, syariat agama Islam sudah komplit semuanya seperti itu, maka sahabat di sini
sepakat bahwasanya apapun yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mereka lakukan. Itu ya, kalau misalkan kita lihat sejarah penyusunan mushaf pada waktu itu yang diusulkan oleh Umar bin Khattab itu kan, bagaimana kalau kita kumpulkan mushaf? Abu Bakar pada waktu itu menolak. Bagaimana saya bisa mengumpulkan mushaf sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh atau memerintahkan atau melaksanakannya kayak gitu. Kemudian dinasehatin, diusulkan terlebih dahulu, ini bagus, ini masih bisa lah istilahnya diterima oleh akal pikiran kita. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyetujui. Lanjut lagi, Abu Bakar As-Siddiq ketemu dengan Zaid bin Sabit pada waktu itu, sama kondisinya juga. Kata Zaid bin Sabit pada waktu itu, sulit untuk saya melakukan seperti itu ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya dan tidak melakukannya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengumpulkannya seperti itu kan? Bahkan pekerjaan ini sebenarnya kalau mungkin boleh saya memilih, lebih baik saya memindahkan Gunung Uhud daripada menyusun mushaf itu kan, karena ya Rasulullah tidak memerintahkan dan tidak mengerjakan hal tersebut. Dibujuk lagi akhirnya mau seperti itu kan ya. Itu perhatian para sahabat ya dalam hal ilmu-ilmu agama setelah Rasulullah dan sewaktu Rasulullah masih hidup dan selepas Rasulullah wafat itu. Jadi ya kalau misalkan kita sekarang ini ya, intinya apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yang tertuang di dalam kitab-kitab kitab-kitab ahli fiqh kayak gitu ya, itu yang kita kerjakan. Jangan sampai lagi kita pandai-memandai kayak gitu kemudian ya lancang lah seperti itu. Karena itu bahaya itu kan. Itu ya, itu tadi sebagaimana yang saya sudah sebutkan di video kitab Al-Azkar itu, karena pada saat kita menghadap kepada Rasulullah SAW itu pertanggungjawabannya itu ribet kalau masalah ibadah kayak gitu ya kan. Contohnya itu ya, kalau misal azan subuh gitu ya, kita ganti yang harusnya 2 kali kita ganti dengan tahim itu ya, mau di mana kita hadapkan muka kita kan kayak gitu. Yang susahnya itu kalau Rasulullah tanya kayak gitu, siapa yang ngajari gitu kan. Nah, kamu jawab apa, itu yang ribet itu. Bahkan kalau misal kayak Khalid bin Walid itu, ini masalah makan aja ini, masalah duniawi yang tidak ada urusan ibadah itu. Ketika Rasulullah tidak memakan dop itu, Khalid bin Walid dia nggak makan gitu. Dia tahan, dia tanya sama Rasulullah, ini haram kah? Enggak, karena ini tidak ada di tempatku, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak selera. Baru Khalid bin Walid makan. Itu hal-hal sekecil-kecil itu ya. Jadi ya itu tadi, sekali lagi jangan sampai dibalik. Ada orang itu yang banyak ya, teman-teman saya juga sih itu kan, wah jangan terlalu cepat membid'ahkan orang kayak gitu. Seharusnya sih kalau menurut pikiran saya, jangan terlampau cepat mengambil suatu amalan kayak gitu. Kita harus mesti teliti terlebih dahulu kayak gitu. Yang kalau kita katakan baik itu ya belum tentu baik menurut pandangan syariat agama Islam kayak gitu kan. Yang punya urusan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kayak gitu.
Contohnya aja, misalkan saya disuruh ngecat ruangan ini, misalkan warna temboknya kasihlah warna merah kayak gitu kan, disuruh bos misalkan. Nah, kita kasih warnanya agak merah muda dikit, kan agak muda sedikit merahnya kayak gitu. Itu bos ketika cek lihat ngamuk-ngamuk gitu. Wah, kita nggak bisa ngomong, wah ini seninya tinggi, ini bagus. Di tempat temanku tuh bagus ruangannya ketika saya cat warna merah muda. Ruangan temanmu, kamu punya karya seni tinggi, silahkan kamu cat di rumahmu. Rumahku ya di sini saya kasih suruh cat warna merah. Seperti itu. Itu maksudnya fi amrina hadza. Itu yang menyangkut masalah agama. Kalau masalah dunia itu antum a'lamu fi amri dunyaku. Kau lebih paham masalah perkara-perkara duniamu. Di situ silahkan bebas gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat perawi hadisnya, Mu'aikib ibnu Fatimah ad-Dausi ikut dalam perang Badar dan masuk Islam sejak permulaan. Itu ia ikut hijrah ke Habsyah dan hijrah yang kedua. Jadi Habsyah ini Ethiopia. Yaitu hijrah yang kedua yaitu ke Madinah. Jadi beliau ini sudah hijrah kedua kali ya kan. 2 kali hijrah ke Ethiopia sama ke Madinah. Kemudian beliau tinggal di Madinah hingga Nabi SAW datang kepadanya. Cap kenabian dipercayakan kepadanya. Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar mempercayakan Baitul Mal kepada Mu'aikib ibnu Fatimah ad-Dausi. Jadi cap kenabian ini maksudnya stempel itu kan. Itu dipercayakan kepada Mu'aikib ibnu Fatimah. Itu kan. Jadi bahkan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar mempercayakan Baitul Mal ini kepada beliau. Ya kalau Baitul Mal kalau sekarang itu Bank Indonesia lah kayak gitu kan. Ia mempunyai banyak hadis yang diriwayatkan oleh anaknya yaitu Muhammad dan juga oleh cucunya Iyas ibnu Haris ibnu Mu'aikib. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa ia wafat pada Khalifah Utsman radhiyallahu an. Nah, itu sekilas dari biografi Mu'aikib ibnu Fatimah ad-Dausi. Jadi beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang juga banyak berjasa kepada Rasulullah. Ya, beliau juga ikut di dalam perang Badar, masuk Islam pada permulaan Islam itu tumbuh, kemudian ikut juga hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia, dan hijrah yang kedua di Madinah. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya memposisikan seluruh sahabat Rasulullah SAW mesti harus dihormati. Tidak boleh kita melebihkan salah satu sahabat berbanding dengan sahabat yang lain kecuali ada nas ya, baik itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaannya. Salah satunya kelebihan daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang sudah disebutkan itu di dalam hadis. Lebih dari itu tidak boleh semua sahabat sama rata. Ada baiknya juga ada buruknya juga, pernah melakukan kesalahan sebagaimana manusia biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, ada yang yang kurang sreg lah untuk ketika teman-teman menangkap perkataan saya. Kemudian kalau ada saran, kritikan, masukan dan lain sebagainya silahkan atur di kolom komentar sebagaimana biasa. Itu kan baik tentang video ini atau video-video sebelumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.